Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan belajar membuat sebuah shape di aplikasi Microsoft Word. Shape ataupun bentuk merupakan hal dasar di aplikasi Microsoft Word. Jadi mau nggak mau ketika kalian ingin menguasai aplikasi Microsoft Word, kalian juga harus bisa menggunakan shape. Nah, untuk membuat shape, kalian silahkan ke bagian Insert. Kemudian perhatikan di bagian sini, ini ada tulisan shapes ya. Kalian tinggal klik saja, nanti akan muncul beberapa bentuk yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa garis, beberapa bentuk, dan beberapa simbol yang kalian bisa gunakan ketika kalian mengoperasikan aplikasi Microsoft Word. Nah, saya contohkan menggunakan rectangle ini aja. Nah, kemudian kita klik, nah kemudian kita tarik. Jadi ketika kalian udah klik di bagian shape, nanti kursornya akan berubah seperti tanda tambah ya. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal klik tahan aja, klik kiri ya, kemudian tarik. Tuh, otomatis bentuknya ataupun shape-nya itu akan terbentuk, guys. Selanjutnya, ketika kita udah berhasil membuat sebuah bentuk ataupun sebuah shape di aplikasi Microsoft Word, ketika kita klik nanti akan ada satu tab muncul, tab baru muncul, namanya adalah tab format. Nah, tab format ini berisi ribbon, kemudian berisi grup yang isinya adalah tools-tools untuk kita mengedit shape yang udah kita buat. Tuh, jadi ketika kita nggak klik nanti yang nggak akan muncul, ketika kita klik baru akan muncul. Nah, kita mulai dari sebelah kiri atas terlebih dahulu. Di sini adalah ada insert tab. Fungsinya untuk menambah shape-shape lainnya, guys, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Jadi ketika kita klik, munculnya akan seperti yang ada di insert tadi. Nah, semisal kalian ini kurang, kalian ingin nambah kembali, ya udah kalian tinggal tambahkan kembali shape sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya di bagian sebelah kanannya ada yang namanya shape style. Oke, ketika shape style, di sini ada beberapa shape style ataupun format yang bisa kita gunakan secara otomatis. Tuh, kalian ingin gunakan yang seperti apa? Kalian bisa sesuaikan di sini. Ataupun kalian bisa other tema ataupun membuat tema sendiri, itu juga bisa. Jadi bisa menggunakan style yang udah ada ataupun membuat sendiri ya, ataupun preset yang udah ada juga bisa. Lanjut, di sampingnya ada yang namanya shape file. Kalau file di aplikasi Microsoft Word ataupun di pengeditan itu udah tentu warna ya, guys. Tuh, jadi ketika kalian ingin mengubah-ubah warna shape kalian bisa gunakan shape file yang ada di sini. Oke. Tuh, kalian bisa menggunakan standar juga bisa, ataupun mengganti atau mengisi shape-nya menggunakan picture ataupun gambar, itu juga bisa. Jadi kalian bisa gunakan menu shape file ini untuk mengatur warna yang ada di bentuk kalian ataupun shape kalian. Nah, tekstur juga bisa, kemudian ada gradient juga bisa, ataupun kita milih more gradient itu juga bisa. Nanti kalian bisa membuatnya sendiri. Transparansinya berapa tuh. Ini bisa diatur-atur sendiri, guys. Lanjut, di bawahnya ada yang namanya shape outline. Kalau files itu bentuknya ataupun warnanya, kalau outline berarti itu garisnya. Nah, kalau kalian lihat ini kan warna biru ya di tengah, kemudian di sampingnya ada warna biru yang lebih tua. Kalau kalian ingin mengatur itu, kalian bisa gunakan yang ini. Tuh. Kalian bisa ubah-ubah warnanya ataupun garisnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin menghilangkan garis yang ada di luar, kalian bisa klik no outline ataupun no garis. Dan garisnya pun bisa diatur-atur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di bawah ini ada more outline color ataupun ada weight untuk mengatur tebal dari garisnya. Kalau kalian merasa garisnya kurang tebal, garisnya ketebalan, ataupun ingin mengatur ketebalan tertentu, kalian bisa gunakan yang namanya weight di bagian shape outline. Lalu di bawahnya juga ada beberapa menu ataupun tools yang bisa mengatur jenis garisnya. Garisnya mau putus-putus, putus-putusnya gimana, ataupun mau garis rapat seperti biasa. Nah, lanjut, di bawahnya ada yang namanya shape effect. Nah, untuk shape effect ini memberikan suatu efek ya, entah itu preset, shadow, ataupun bayangan, glow, soft, dan yang lainnya ketika
shape kalian membutuhkan sentuhan tersebut. Contoh nih, tuh kalian bisa lihat ini, kita geser aja coba ya ke sebelah kanan ataupun bawah biar terlihat. Kita gunakan preset. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, bentuk-bentuknya bisa menjadi unik-unik. Nah, ini kalau kalian kolaborasikan dengan seni kalian, nanti bisa tercipta bentuk-bentuk yang cukup indah untuk digunakan. Nah, ini ada shadow ya, ataupun bayangan. Ini juga ada reflection ataupun bayangan di bawah, kayak refleksi kaca guys. Kalian bisa lihat ya, tuh di bawahnya kan ada kayak bayangan kaca, ataupun glow. Tuh, ini seperti pancaran cahaya di sekitarnya ataupun yang lainnya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian guys. Tuh ada 3D model juga ada kalau kalian ingin menggunakan 3D model di aplikasi Microsoft Word ini untuk shape-nya ya. Ini biasanya digunakan juga ketika kita membuat sebuah bentuk persegi, kubus, dan yang lainnya. Lalu di sampingnya ada yang namanya word style. Nah, word style ini digunakan untuk menulis di dalam shape-nya guys. Jadi ketika kita klik shape, kita klik, otomatis akan menulis di dalam shape. Nah, kalau punya kalian nggak bisa langsung, kalian klik kanan aja. Nanti di sini ada edit text ataupun add text kalau belum ada teksnya. Ada edit text ya. Kalian tinggal klik, kemudian kalian bisa menambahkan tulisan di shape kalian. Belajar shape di Word. Nah, ini bisa sesuaikan kalian. Dan untuk mengatur tulisannya, besar hurufnya kalian bisa blok aja. Nanti di sini ada mini toolbar yang muncul. Kalau punya kalian setelan mini toolbarnya belum ada, kalian bisa mengaturnya dari home, mulai dari ukurannya, warna teks, dan yang lainnya. Jadi di dalam save itu juga bisa diatur ataupun dimasukkan suatu tulisan guys. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa mengatur paragrafnya ya, bukan dari menu format, tapi dari tab home. Tuh di sini kalian ingin rata tengah, rata kiri ataupun rata kanan, dan ya seperti biasa ya, rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Dan kalian juga bisa menggunakan style word art. Nah, seperti ini yang bisa kalian gunakan di aplikasi Microsoft Word. Nah, lanjut untuk word artnya ataupun ya untuk tulisannya itu juga bisa diatur. Dan ini sama seperti ini guys. Tuh, shape file, shape outline, shape effect. Nah, kalau ini word file, word outline sama word effect. Oke. Jadi ukurannya ataupun cara kerjanya di aplikasi Microsoft Word urutannya itu hampir sama ketika kita mengedit seperti ini. Biasanya file, warnanya, kemudian outline, dan terakhir adalah effect. Tuh, ini juga sama ya tulisannya, kalau kalian ingin ada bayangannya itu juga bisa digunakan. Oke, jadi kalian kalau udah kebiasaan menggunakan aplikasi Microsoft Word, kalian udah tahu urutannya. Meskipun kita bingung gambarnya, kemudian ketika diklik kan ada tulisannya, yang nggak tahu tulisannya kita udah tahu fungsinya. Tuh di sini ada yang pertama apa? File, outline, dan yang terakhir ada yang namanya text effect. Lanjut di sini untuk teks juga bisa diatur. Ini untuk tulisan ke atas ke bawah ya, ada alignment juga untuk mengatur posisinya. Di top itu di atas, middle itu tengah, button itu bawah. Nah, ini juga bisa digunakan tapi jarang. Create link jangan kita bahas. Alt text ini kita lewat. Position juga bisa kita tentukan. Nah, kalau position ini untuk mengatur bukan teksnya ya, tapi untuk mengatur ininya guys, untuk mengatur shape-nya. Semisal ini berarti shape-nya nanti akan ada di posisi kiri kanan atas, ini ada di atas tengah, di atas kanan. Ini kalau klik ini berarti shape-nya ada di tengah-tengah, kemudian posisinya ini ada di tengah bawah, dan seterusnya. Jadi ketika kalian ingin presisi shape kalian berada di mana, kalian bisa menggunakan yang namanya position ini. Mulai dari kiri pojokan kiri, atas, tengah, kanan. Kemudian yang tengah juga sama. Nah, itu adalah fungsi dari wrap text, bukan wrap text ya, position.
Selanjutnya di sini ada yang namanya warp text. Kalau warp text ini fungsinya sama seperti gambar untuk mengatur letak dari shape. Jadi shape ini kedudukannya itu sama seperti gambar, guys. Bisa tulisannya nanti menyesuaikan dengan tulisan, ada di tengah-tengah, ada di tulisannya di sekelilingnya, kemudian ada di atas bawah saja tulisannya, ataupun shape-nya di bawah tulisan, shape-nya di atas tulisan, itu bisa. Kalau kalian udah menguasai fungsi dari warp text pasti udah paham ini semua ya, guys. Lanjut di sini ada yang namanya bring forward dan send backward. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan ataupun membuat shape lebih dari satu. Oke, di sini kita coba buat shape. Ini ada lingkaran, kemudian ini ada apa namanya nih? Rectangle ya. Oke, kita gunakan dua shape seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi merah aja deh, biar ini ada merah, ini warna biru. Nah, ini posisi yang warna biru itu kan berada di bawah dari yang merah. Kalau kalian ingin mengubah posisi yang ada di bawah ataupun yang ada di atas, ini jadi kebalik ataupun birunya ingin kalian ke ataskan, maka kalian pilih bring forward. Tuh, akan di atas. Kalau ini ingin ke bawah kan, maka gunakan send backward. Klik. Nah, oke. Ini juga sama. Kita gunakan ini bring forward nggak akan berpengaruh. Karena apa? Karena udah di atas. Kalau kita ingin ke bawah kan, kita gunakan send backward. Nah, oke, selanjutnya ada selection pen, ada alignment, kita lewati, ada rotasi untuk mengubah-ubah, dan ini ada ukuran yang presisi. Ini persis seperti gambar. Ketika kalian ingin memberi ukuran yang sama ke atas ke bawahnya, kalian bisa gunakan yang size ini. Nah, itu cara membuat dan mengoperasikan shape di aplikasi Microsoft Word. Nanti ketika kalian udah tahu semua dasar-dasar yang ada di sini, kita bisa mengkreasikan, membuat sebuah bentuk dari shape ya, bentuk binatang, sebuah situasi ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kita akan coba menggabungkan shape menjadi satu. Nah, kalau gini-gini, semisal ini kita gini aja ya. Kita buat ini nih, ini seperti CTRL-D. Nah, kita udah membuat bentuk seperti ini. Nah, kita ketika ingin mengubah bentuk ini, itu kan ya nanti akan acak-acakan, guys, kalau kita bentuk ya, kalau kita ubah. Nah, agar bentuk ini nggak acak-acakan ketika kita ubah, nah maka harus di grup terlebih dahulu ataupun harus dijadikan satu. Nah, caranya kalian seleksi semua bentuk ini menjadi satu. Caranya gimana? Kalian bisa blok semuanya dengan cara klik, kemudian tekan shift ataupun CTRL, dan klik semua save-nya. Lalu klik kanan dan pilih grup. Nah, di sini ada grup. Nah, nanti ketika digeser-geser itu akan ikut semuanya. Ini kita lepas, kemudian kita klik, kita bisa geser-geser semuanya tanpa merusak bentuk dari save yang udah kita gabung. Nah, dan yang save udah kita gabung itu juga bisa dirubah bentuknya lagi tanpa harus meng-ungroup save-nya. Caranya gimana? Klik 2 kali di bagian save. 1, 2, tuh. Nanti ini bisa diubah-ubah lagi. Jadi klik 2 kali di bagian shape yang ingin kalian rubah. Kalau udah tinggal klik sembarang aja, kemudian klik lagi dan kalian geser-geser. Nah, kalau terjadi seperti ini kan yang luar ke blok, yang tengah ke blok. Kalian ingin menggeser-geser, yang digeser itu jangan yang tengah. Kliknya jangan yang di kotakan tengah ini, nanti ini yang akan tergeser. Tapi yang diklik yang di bagian luar sini. Ini sama ya, berarti kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, untuk menggesernya begini. Oke, itu adalah dasar-dasar membuat sebuah shape di aplikasi Microsoft Word. Kalau kalian udah bisa menguasai ini, saya yakin lah kalian udah ahli dalam membuat shape. Nah, ini tinggal belajar lagi, latihan lagi, lama-lama pasti udah paham dan udah mahir untuk membuat dan belajar shape di aplikasi Microsoft Word. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga membantu kalian ya. Like, comment, subscribe jika video ini membantu kalian. Tapi jika tidak, dislike aja guys, nggak apa-apa. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.